Lukas 4 ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom semuanya, gak berasa kita sudah sampai di awal bulan lagi Oktober. Ya, saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kita bisa melewati semua hal dalam kehidupan ini sampai kita ada di awal bulan ini. Oleh karena itu, mari sebentar kita mau beribadah sama Tuhan Yesus lagi. Kita mau bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk untuk ibadah kita, biar ibadah kita juga boleh memberkati kita. Kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Bahwa penyertaan-Mu tidak pernah undur dari setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni segala dosa kami, ampuni pelanggaran kami Tuhan Yesus. Sehingga kami layak di hadapan-Mu. Mari Tuhan jamah urapi Tuhan Yesus, biar setiap kami Tuhan yang menonton video ini Tuhan, biar kami juga boleh diberi kekuatan. Biar hadirat Allah juga boleh turun atas setiap pribadi, setiap rumah Tuhan, setiap orang yang menonton acara ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percayakan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, kita mau bersuka di hadapan Tuhan karena kita percaya Tuhan kita baik selalu dalam kehidupan kita. Dan kita percaya tidak ada satu jalan pun yang tidak Tuhan bisa buka. Segalanya Tuhan sanggup melakukannya. Mari puji Dia, Dia buka jalan. Haleluya. Angkat suaramu dengan iman. Amin. Sama-sama katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Amin. Dia menuntunku dan memeluk diriku, bersama Dia selamanya. Dia buka jalan dalam hidupku setiap waktu, setiap waktu. Dia buka jalan dalam hidupku setiap waktu, setiap waktu. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia menuntunku dan memeluk diriku, bersama Dia selamanya. Buka jalan dalam hidupku setiap waktu, setiap waktu. Dia buka jalan dalam hidupku setiap waktu, setiap. Dia buka jalan, Dia buka jalan dalam hidupku setiap waktu, setiap waktu. Dia buka jalan dalam hidupku setiap waktu, setiap waktu. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang selalu buka jalan buat kehidupan kita. Amin. Tidak ada yang bisa menutup ketika Tuhan buka jalan dalam kehidupan kita. Amin.
keadaan apapun yang kita alami saat ini, mungkin masih dalam kondisi pandemi, tapi kita percaya kalau Tuhan buka jalan, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Pandemi tidak akan bisa menghalangi kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau datang sama Tuhan. Kita percaya Dia adalah Allah yang selalu melihat. Haleluya. Pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku. Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab Dia tidak pernah terlelap dan Dia tidak pernah tertidur. Hatinya ada selalu bagi Bapak Ibu sekalian yang mengasihi Dia. Haleluya. Angkat pujian ini. Kaulah Allah yang tak pernah terlelap, matamu selalu tertuju padaku. Kaulah Allah yang beriku kekuatan agar ku dapat memikul salibku. Berikanlah kepadaku hati yang sepertimu, merendahkan hati dan selalu setia sampai akhir hidupku. Berikanlah kepadaku kasih yang mulia. Kau tebus dosaku dan pulihkanku. Jadikanlah aku sesuai kehendak-Mu. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan pujian ini sama-sama yuk. Allah yang tak pernah terlelap, matamu selalu tertuju padaku. Kaulah Allah yang beriku kekuatan agar ku dapat Memikul salibku. Berikanlah kepadaku hati yang sepertimu, merendahkan hati dan selalu setia sampai akhir hidupku. Berikanlah kepadaku
Sekali lagi katakan pujian ini. Angkat suaramu. Mari Tuhan beri hati di mana kami boleh mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Di dalam hari-hari yang sulit ini, di dalam masa-masa yang sulit ini, kami mau lebih setia lagi, kami mau lebih dekat lagi, kami mau lebih percaya lagi, pegang janji Tuhan, dan tidak pernah kami lepaskan, karena kami tahu Tuhan selalu akan menyertai kami, Tuhan selalu Dia akan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Ya, amin, amin, amin. Haleluya. Jadikanlah aku Biar nama Tuhan terus ditinggikan atas hidup kami. Biar kuasa-Mu terus nyata. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang luar biasa. Tidak ada satu hal pun yang tidak dapat Tuhan lakukan. Haleluya. Yes. Haleluya. Kami bersyukur. Kami percaya padamu. Kekuatanku. Mari angkat pujian penyembahan-Mu di hadapan-Mu. Hadirkan atmosfer kerajaan Tuhan di rumah kita masing-masing. Biar lawatannya tercurah saat ini. Haleluya. Yesus, Kau Allah. Yesus Tuhan, Allah Maha Besar. Kau berkuasa atas segalanya. Angkat suaramu, katakan Yesus Tuhan, Allah Maha Besar. tinggikan Dia, muliakan Dia saat ini. Hadiratnya turun atas rumah kita masing-masing. Hadiratnya turun atas setiap pribadi malam hari saat siang hari ini. Yes, haleluya, haleluya. Benar, selama-lamanya. Angkat suaramu. Allah Maha Besar, Kau berkuasa atas segalanya. Kan ku tinggikan, kan ku muliakan nama-Mu Yesus selama-lamanya. Kan ku tinggikan, kan ku tinggikan, kan ku muliakan nama-Mu Yesus selama-lamanya. Sekali lagi, kan ku tinggikan, kan ku tinggikan, kan ku muliakan. Oh, nama-Mu Yesus selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Siapkan hati buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kami rindu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu turun. Engkaulah yang jamah kehidupan kami. Kami tiada rasa, kami sudah masuk Desember.
Kami ngerasa kami akan lewatin tahun 2020 tinggal 20 hari lagi. Ajarkan kami, beri kesempatan hidup kami supaya kami kesempatan yang sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita tidak rasa bahwa kita sudah hampir tinggalkan tahun 2020, tahun COVID. Kita hanya doa supaya segera selesai. Tema yang sekarang adalah tema gunakan kesempatan hidup sebaik-baiknya. Kita datang dunia ini, yang fana ini tidak membawa apa-apa. Karena firman Tuhan di Ayub 1 ayat 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hidup itu hanya sementara. Gunakan kesempatan hidup kita yang singkat ini sebaik-baik mungkin. Yang telah berkeluarga, hidup yang singkat ini yang berkeluarga, bawalah keluarga saudara sebaik-baiknya. Hidup setia, jujur, bertanggung jawab sama keluarga. Didiklah yang anaknya masih kecil-kecil, didiklah anaknya dengan baik-baik dan bawa dengan kasih, bawa dengan sabar, bawa dengan disiplin. Dan suami harus mengasihi. Keluarga itu saling mengasihi. Istri, suami harus saling mengasihi, saling mencintai, jauh dari dunia kegelapan. Gunakanlah kesempatan yang baik melayani orang tua saudara. Penuh perhatian, kesukaan orang tua kita layani. Apa kesukaan orang tua kita? Kalau yang masih punya keluarga, masih punya orang tua, coba angkat tangan. Lihat. Punya ayah, punya suami, punya istri, punya ayah, punya ibu. Layanin orang tua kita penuh dengan cinta kasih. Sabar, hormat, karena orang tua udah naik umur, biasanya seperti anak-anak. Berilah loyalitas pada orang tua kita. Jangan pelit-pelit pada orang tua kita. Filosofat China katakan. Papa adalah langit. Mama adalah bumi. Kalau Mandarin bilang, Fu Setian, Mu Seti. Ya, satu, kita tahu bahwa dunia yang fana ini kita tidak bawa apa-apa. Kedua, kita harus menyadari semua dunia ini bukan milik kita. Gereja kayak apa bukan milik kita. Kalau kita baca Ayub 10 ayat 9 waktu Ayub dalam percobaan, dia katakan apa? Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tapi engkau hendak menjadi aku debu kembali. Ini biasa firman ini dibawa lagi sedang hari duka. Jadi kita hidup itu jangan sekali-kali sombong. Yang kita sombong. Yang kita miliki hanya titipan sementara. Bukan milik kita. Termasuk tubuh kita. Yang Tuhan berikan harus digunakan sebaik-baiknya. Yang punya rumah mewah seluas 1000 meter gak usah sombong. Pulang hanya 2 kali 1. Yang punya mobil yang termahal, mobil Rolls Royce, harganya miliaran, pasti kamu pulang naik ambulan. Kamu punya titel yang banyak, hebat gelar kamu, Dr. Andes, insinyur, MBA, STH, profesor, semuanya sementara akan lenyap. Saudara akan dapat satu titel yang terakhir, namanya Mandarin Chenku, almarhum. Karena saya dapat teman,
teman tetangga itu orang luar biasa kayaknya. Dia kalau beli duren yang mau sangking sekali beli 50. Itu harganya kurang lebih kira-kira 300.000. Tapi dia bukan makan sendiri, dia bagi-bagi orang, teman-teman makan. Dia suka ajak saya, Pak mau makan apa? Saya ada beli duren. Saya bilang saya nggak lagi ada waktu, saya datang. Kemarin bicara sama saya banyak, dia cerita. Dia bukan anak Tuhan, tapi dia punya hatinya sosialnya luar biasa. Saya bilang Tuhan ya kalau saya bisa taubatin orang ini, wah banyak berkat untuk orang banyak. 3, gunakan kesempatan hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sisa-sisa kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita bawa penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. Jangan selalu bandingin kekayaan orang-orang lain. Bandingin kehebatan orang lain. Jadi hidupnya seperti seorang yang tiap hari bersungut-sungut. Marah-marah. Jarang mau senyum. Mukanya muka seperti mau perang. Susah ketawa. Itu teman-teman suka bilang, ini mukanya lucu ya, seperti muka perang. Jarang ada sukacita. Jadi orang lihat mukanya sumpek. Tahu sumpek? Tahu sumpek? Lihatnya sumpek. Karena orang-orang yang begini, urusan besar dianggap meledak. Kalau orang yang selalu senyum, urusan besar dianggap kecil. Yang kecil dianggap hilang. Karena saya berbicara sama teman saya, wah dia bilang, Pak saya enak tidur Pak. Jam 8 saya udah tidur. Saya bilang saya juga enak tidur, duduk saya bisa tidur. Kalau berdiri saya belum tahu bisa tidur enggak. Tapi saya diri bisa tidur. Saya takut jatuh aja, kalau saya diikat saya tidur. Saya enak tidur. Orang yang enak tidur, awet muda. Orang yang enak tidur, umur panjang. Saya tidur pulas. Makan juga apapun enak, dikasih apapun juga enak. Marilah kita masih ada kesempatan buat sesuatu yang berguna. Berarti untuk banyak orang. Karena Yakobus 5 ayat 9 dikatakan apa? Saudara-saudara jangan kamu bersungut-sungut hidupmu. Saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di abang pintu. Atau kalau bahasa Mandarinnya Syungtiman, menpujau pizi mayen, miente sou senpan. Karena senpan de zu tan cai, ni de mencienyen. Selalu sibuk bandingin orang, selalu marah sama siapa, marah sama anak, marah sama saudara. Atau zaman sekarang gak heran, orang lebih suka menyalahkan orang lain. Tidak introspeksi diri sendiri. Contoh, suka salah orang tua sendiri. Kenapa gue lahir sama orang tua gue begini ya? Suka lagi salahin istri. Kenapa gue dapat istrinya begini ya? Bawelnya. Dan suka lagi menyalahkan suami. Kenapa gue dapat suami gue yang malas ya? Suka salahin family. Kenapa sama family gue kayak pelit-pelit ya? Suka mesalahin orang lain. Suka mesalahin teman-teman. Ih teman gue kaya tapi pelitnya luar biasa. Lebih parah lagi suka menyalahin nasibnya. Kenapa gue lahir begini ya? Kenapa gue bisa begini? Hidupnya kenapa? Sayang hidupnya dibuang-buang gitu. Kita yang masih muda, gunakan waktu untuk belajar. Waktu rajin, bekerja yang baik. Jaga masih muda, jangan sembarangan tubuhnya disalahgunakan. Jaga stamina kesehatan. Apa kesehatan? Suka olahraga. Kita masih muda, masih ada orang tua, melayani orang tua dengan sebaik-baiknya. Ingat yang masih orang tua. Jangan sekali-kali orang tua kamu sudah tidak berdaya atau piansui, kepalaan kamu meninggalin masa bodoh. Itu setelah ke-12. Karena orang tua melayani. Kita anak Tuhan anak Tuhan harus menanamin roh Kristus dalam hidup saudara masing-masing.
Roh Kristus apa? Roh itu kalau kita baca di Galatia 5 ayat 22. Roh Kristus adalah buah roh yang kasih. Buah roh yang sukacita. Buah roh yang damai hidupnya. Penuh dengan damai. Penuh dengan kesabaran. Penuh dengan kemurahan. Kebaikan. Aduh hidupnya. Saya kaget tuh teman saya belum nggak ada agama. Tapi roh kasihnya ada. Roh royalitasnya ada. Itu saya nggak heran. Dia umur 65 mukanya terang, sehat. Kenapa? Roh kasihnya ada pada seseorang. Itu dia kalau kita baca Galatia, dia bahasa Mandarinnya kala Jialai Taisu, Jingling de suo guo de guo zi, 就是仁爱，就是喜乐，就是和平，就是忍耐，就是恩慈，就是良心。它的良善dan sinse. Jadi orang kalau punya Roh Kudus yang Kristus itu lain hidupnya. Gak gampang dipengaruhkan oleh dunia. Gak dipengaruhi orang-orang yang tidak percaya. Kalau nggak percaya sukanya minum, judi, ganti-ganti pasangan. Wanita juga ikut-ikutan, minum, ganti-ganti pasangan. Hobinya tiap malam keluyuran, karaoke. Jingtian puhuijia. Hobinya karaoke. Tidak mengurus anak-anak. Tidak mengurus rumah tangga. Sehingga masa tuanya menjadi suram. Kita nggak boleh salah anak kita, Moyung. Kita nggak boleh salah orang. Salah diri sendiri. Diri sendiri itu terpengaruh oleh hobi kita. Terpengaruh oleh dunia. Ini ada 6 poin. 4 poin, 5 poin. Gunakan sebaik-baiknya Tuhan yang berikan anggota tubuh kita. Kita ambil satu contoh mata kita yang Tuhan berikan. Pakai mata kita, baca buku yang berguna. Membawa mata kita, membawa berkat banyak orang. Jangan pakai mata kita tercandu obat bius namanya HP. HP seperti morfin. Bangun pagi sampai malam cari HP. Main HP. Di sini nggak ada, tempat lain banyak. Yang aku sendiri bukan saya ya. HP. Duduk main HP, makan main HP. Ya. HP dianggap itu dewa dia. Dia terus dibawa. Lebih baik istri nggak bawa, anak nggak bawa, asal jangan tidak bawa HP. Ya, jadi nggak ada, tempat lain banyak. Ya. Banyak orang terjadi. Saya punya teman kemarin saya lihat, kamu kenapa? Tangan kamu patah apa? Retak tulangnya Pak. Kenapa? Main HP. Tidak lihat solokan, jatuh, tangannya retak. Akhirnya tangannya retak, kakinya patah. Makanya orang yang suka main HP, naik motor, naik mobil, akhirnya tercelaka. Terjadi kecelakaan maut. Karena dia candukan HP dalam hidupnya. HP. Bisa kita kontrol hidup kita. Hari kita jangan main HP, kita taruh dulu, ambil berapa jam kita ngobrol, kita duduk. Saya pun yang pendeta juga bisa terpengaruh HP. Tapi saya HP bantu Rinda bisnis. Karena Rinda itu saya bantu dia. Karena saya anak buah dia. Saya harus bantu HP. HP ini saya nggak pakai apa-apa, teman saya pakai untuk firman. Saya pakai baca firman. Kita jangan terpengaruh. Dunia itu kalau kita terpengaruh, itu dikatakan Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging ialah apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah itu jangan kita terpengaruh. Kalau kita tergampang terpengaruh, kita rusak. Kita masih hidup, masih diberikan Tuhan, masih punya rumah tangga, masih muda.
Kita harus gunakan rumah tangga kita sebaik-baiknya. Melayani anak. Cepat loh, hidup itu sebentar besar. Sebentar liwat. Contohnya anak kita yang kecil, contohnya sudah besar. Gunakan mata kita yang tadi kita katakan, gunakan sebaik-baiknya. Karena Lukas 11 ayat 34 dikatakan apa? Dikatakan mata adalah pelita tubuhmu. Mata itu bisa setel semua kehidupan kita. Jika matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuh. Semua dari mata. Kita jatuh cinta itu dari mata, turun ke hati. Betul? Jadi mata kita harus gunakan sebaik mungkin. Itu dikatakan bahasa Mandarin, Lu Jia Huing. Apa katakan? Ni de yanjing jiushi shen sang de den. Adalah tubuh punya lampu. Ni de yanjing jiu le liang. Kalau kamu punya mata terang, qian shen jiushi huang mi. Semua hidup kamu, muka kamu semua terang. Yanjing jiu fen hua. Berarti sudah lamur. Qian shen jiushi hei. Atau kamu gelap, semua gelap. Percaya, kalau nggak percaya kamu merem, coba gelap. Oh, dan lampu kamu merem, gelap. Gunakanlah Tuhan kasih kita. Aduh Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Tuhan kasih saya gigi, terima kasih Tuhan. Gigi kita semua jadi sama Tuhan, gak ada panjang, gak ada pendek. Coba kalau Maria gigi kanan panjang, gigi kiri 3 meter lari orang. Semua sama dikasih. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita harus bersungut-sungut hidup kita? Dan juga terakhir, gunakan kesempatan mulut kita berkata-kata positif. Selalu kata-kata kita positif. Karena Yakobus 3 ayat 6 dikatakan, lidah pun adalah api. Yang merupakan sesuatu dunia yang jahat. Dan mengambil tempat di antara anggota tubuhmu sebagai sesuatu yang dapat menoda seluruh tubuh. Menyalakan roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Hati-hati mulut. Mulut kita harus katakan selalu. Anakku sukses. Cucuku sukses. Aku sehat. Itu kata-kata kita selalu positif. Selalu positif. Kalau kamu bicara dengan positif, terjadilah positif. Kita mau rumah tangga bahagia, semua dari kata-kata. Kita mau orang benci kita, dari kata-kata. Bisa perang dari dunia itu karena dengan kata-kata. Jadi kita jadi orang yang percaya, kata mulut kita nggak boleh sembarangan. Kita selalu pakai kata kita puji Tuhan, bersyukur. Nah, inilah kata-kata kita harus gunakan sebaik. Jangan kita pakai kata-kata hari ini kita bilang haleluya, aku diberkati. Besok, aduh aku begini, kenapa aku bisa begini? Aduh aku bego, kita ketokin kepala. Ada berkat, kata-kata haleluya. Ada berkat, salahin nasib sendiri. Firman Tuhan jelas katakan kita. Yakobus 3 ayat 10 dikatakan apa? Dari mulut saudara jangan satu keluarin berkat. Jangan suruh saudara keluarin kutuk. Hari ini saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nggak boleh pakai kata-kata. Nggak boleh pakai sungcan, hojima, chung ijek hoculai. Nggak boleh. Kata kita harus positif. Itu firman. Kalau kita praktikin firman, hidup kita menjalankan kebenaran, kita rasanya kita lebih dari segala hal. Amin. Marilah mulai hari ini kita masih ada kesempatan, kita gunakan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Pakailah kesempatan hidup kami, gunakan apa yang Engkau berikan pada kami supaya kami selalu memberi yang terbaik untuk kehidupan kami.
kepada orang banyak. Kami mengerti hidup ini hanya sementara. Kami mengerti semuanya bukan milik kami. Pakai hidup kami menjadi berkat banyak orang. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberita kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang yang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Dalam kasih Tuhan Yesus, kita makan roti Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucapkan syukur atas Ia macam-macamkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, buat ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita pegang roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan. Kita angkat cawan ke tinggi-tinggi. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita pegang cawan ini adalah tubuh Tuhan, darah Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Tuhan, mari kita akan doa syafaat, doa berkat. Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan pada kami. Engkau yang rawat dunia ini Bapak, jauh dari bencana alam, gempa, bumi, kebanjiran, angin topan. Dan juga virus COVID-19 Engkau yang stopkan. Engkau ampunilah umat-Mu seluruh dunia ini. Tuhan, lindungilah negeri kami yang kami cintai, Sabang sampai Merauke, Papua sampai Aceh. Di ribuan pulau jauh dari bencana alam, gempa, bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, longsor. Kasih kekuatan presiden kami dan wakilnya. Terus campurlah aparat pemerintahan kami. Supaya negeri Indonesia menjadi negeri yang kuat. Negeri damai, negeri sentosa. Cukupkan dana-dana kami, keuangan negeri kami. Tuhan, pakailah negeri Indonesia menjadi negeri yang makmur. Saling mengasihi, saling mencintai, saling tolong menolong. Engkau jamahlah jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Jamah mereka akan kembali ke rumah mereka. Engkau jamah mereka yang dengar melalui online atau melalui video. Engkau berkatin mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam kesehatan mereka. Mereka yang bekerja berilah pekerja yang luar biasa. Mereka yang usaha berilah usaha yang sukses. Mereka menjadi kepala bukan menjadi buntut. Berkatin damai sejahtera menyertai hidup mereka. Roh Kudus yang jamah mereka. Persekutuan dipimpin Roh Kudus yang menyertai kami. Sampai siang hari ini kami terima kuasa-Mu. Berkatin setiap anak-Mu. Damai sejahtera, kemenangan di tangan kami. Dalam nama Yesus, Amba telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga
agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.